Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Oki pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Untuk kegiatan pada pembelajaran hari ini, kita masih akan membahas mengenai ASEAN dengan subbahasan, yaitu pengaruh kerjasama antar anggota ASEAN dalam kehidupan negara-negara di ASEAN. Baiklah anak, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, agak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup? Baiklah anak, sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita persiapkan untuk alat tulis, buku catatan, dan buku paketnya. Untuk pengaruh kerjasama yang pertama, yaitu pengaruh terhadap kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Jadi, untuk pengaruh kerjasamanya yang pertama adalah mulai tahun 2015, ASEAN merencanakan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MIE. Masyarakat ekonomi ASEAN memiliki cara ekonomi, yaitu yang pertama, iklim ekonomi kawasan menjadi kompetitif. Yang kedua, usaha dalam pemerataan ekonomi dalam ruang lingkup negara-negara yang bergabung dalam ASEAN. Dan yang terakhir adalah integrasi ekonomi global dan pelosok untuk menjadi basis produksi serta pasar tunggal. Masyarakat ekonomi ASEAN diharapkan mampu membuka peluang untuk penanaman modal asing, mempermudah perdagangan dalam negara-negara ASEAN, serta membuka peluang bagi negara-negara ASEAN lain untuk berkompetisi dalam bursa tenaga kerja. Jadi, masyarakat ekonomi ASEAN ini membuka seluas-luasnya negara-negara ASEAN agar bisa bersaing satu sama lain. Jadi, MA ini juga bertujuan untuk membantu negara-negara yang sebelumnya ekonominya masih kurang baik menjadi lebih baik karena dibantu dalam MEA ini. Yang kedua adalah pengaruh kerjasama terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Untuk menghadapi berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh interaksi negara ASEAN, maka dibentuklah Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC, sebagai salah satu pilar dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Sebagai satu masyarakat sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama dalam mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya, pengaruh kerjasama terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN membentuk suatu kerjasama di bidang kebudayaan dan kesenian yang dirintis untuk menyikapi perubahan global atau globalisasi. Nah, yang pertama adalah konservasi pusaka kebudayaan, yang diantaranya adalah 33 pusaka dunia yang mendapat pengakuan UNESCO dan 21 cagar budaya yang berada di negara-negara wilayah ASEAN. Nah, selanjutnya adalah pengembangan budaya untuk mendorong pariwisata pada semua negara anggota ASEAN. Yang selanjutnya adalah melakukan aktivitas bersama di bidang kebudayaan. Di antaranya, ada Festival Budaya ASEAN yang dilaksanakan untuk menggelar atraksi budaya dari negara-negara anggota ASEAN. Festival Budaya ASEAN ini pernah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2013 di Purwakarta, Indonesia. Dan yang kedua adalah perkemahan budaya serumpun ASEAN yang diprakarsai oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Pengaruh yang selanjutnya adalah pengaruh kerjasama terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara anggota ASEAN. Nah, pengaruhnya adalah menyelesaikan masalah-masalah politik yang terjadi akibat adanya interaksi antar negara ASEAN. Ya, untuk masalah yang pertama itu adalah sengketa perbatasan wilayah. Untuk sengketa yang pertama itu terjadi pada Indonesia dengan Malaysia. Sengketanya adalah sengketa garis perbatasan di perairan Laut Sulawesi. Ini menyusul perubahan status kepemilikan Pulau Sipadan dan Likitan dan garis perbatasan di Pulau Kalimantan. Untuk penyelesaian konflik yang kedua adalah konflik mengenai kepemilikan Pulau Batu Putih atau Petra Branca di Selat Johor. Konflik ini adalah konflik negara Singapura dengan negara Malaysia. Dan sengketa yang terakhir adalah konflik mengenai batas wilayah di Kuil Preh Vihear, yaitu antara negara Thailand dengan negara Kamboja. Yang selanjutnya adalah pekerja migran yang mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah migrasi pekerja dari tahun 1995 sampai dengan 2015 yang sebagian besar terpusat pada negara Malaysia, Singapura, dan Thailand yang berjumlah 6,5 juta pekerja. Pekerja ini paling banyak berasal dari Indonesia. Untuk pengaruh yang terakhir adalah pengaruh kerjasama terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Pengaruhnya yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan negara-negara di wilayah ASEAN. Dan yang kedua adalah terjadinya pertukaran ilmu pengetahuan melalui pertukaran pelajar. Untuk subbab yang akan kita bahas hari ini terakhir adalah upaya-upaya dalam meningkatkan kerjasama di negara-negara ASEAN. Upayanya adalah pada tanggal 7 Oktober tahun 2003, melalui Declaration of ASEAN Concord nomor 2 yang dihasilkan pada pertemuan puncak ASEAN ke-9 di Bali, para pemimpin negara-negara ASEAN memproklamirkan pembentukan komunitas ASEAN atau ASEAN Community. ASEAN Community ini memiliki 3 pilar, yaitu yang pertama adalah Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community atau ASC. Yang kedua adalah Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community atau AEC. Yang terakhir adalah Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC. Dengan 3 pilar ini, diharapkan dapat menjadi paradigma baru yang akan menggerakkan kerjasama ASEAN ke arah sebuah komunitas dan identitas baru yang lebih mengikat. Baiklah anak-anak, untuk tugas kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kalian jelaskan kerjasama pada bidang ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan yang telah dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi pandemi COVID-19. Silakan kalian tulis di buku catatan kalian dan difotokan dan kirimkan ke WA Pak Oki. Ya, jangan lupa anak-anak, untuk kegiatan pagi hari ini tetap kalian buat kesimpulan dalam ringkasan atau catatan di buku tugas kalian dengan memuat nama, pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan sub materinya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita yang akan datang. Jika ada salah kata, Pak Oki mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.